Halo adik-adik semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kakak-kakak dari Brawijaya akan menjelaskan materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup untuk adik-adik sekolah dasar kelas 3. Kita langsung masuk ke materinya ya. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Adik-adik di sini udah pada tahu belum makhluk hidup itu apa sih? Makhluk hidup itu sendiri merupakan suatu makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan untuk berevolusi atau mengalami perkembangan bentuk hidup. Nah, makhluk hidup itu apa aja sih adik-adik? Makhluk hidup itu ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup nih adik-adik, ada 8. Ayo, ada yang tahu nggak apa aja? Yang pertama itu bernafas. Bernafas atau respirasi merupakan proses menghirup oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Yang selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup itu adalah dapat bergerak. Dapat bergerak ini seperti halnya manusia dan hewan, yang dapat bergerak bebas atau berpindah tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana untuk bergerak yang disebut alat gerak. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga itu adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang ini ialah suatu pertumbuhan dari makhluk hidup mulai dari kecil hingga menjadi besar. Dari yang tadinya tidak bisa berjalan hingga bisa menjadi berjalan. Yang keempat, ada beradaptasi. Beradaptasi ini ialah cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi kemampuan beradaptasi inilah yang akan membuat makhluk hidup bertahan hidup di lingkungannya. Nah, ciri-ciri yang selanjutnya yaitu ada berkembang biak. Jadi berkembang biak atau reproduksi ini adalah untuk melestarikan jenisnya dari satu individu berkembang menjadi banyak individu berkembang. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya ialah makan dan minum. Jadi, makanan dan minuman berupa air adalah kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan, minuman atau air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya ada peka terhadap rangsang. Ciri makhluk hidup ini yaitu adalah dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi ini akan timbul jika ada rangsangan dari lingkungan yang dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Dan ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu adalah ekresi. Ekresi ini merupakan kondisi di mana makhluk hidup mengeluarkan zat sisa yang sudah tidak diperlukan oleh tubuhnya. Jadi ekresi ini sangat diperlukan karena zat sisa yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh tadi itu dapat bersifat racun. Sehingga kalau tidak dikeluarkan akan mengganggu metabolisme tubuh atau kinerja tubuh. Baik, materi yang selanjutnya kita masuk ke pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertama, tumbuhan manusia ditandai ketika manusia memiliki pertambahan ukuran, berat, dan tinggi badan. Sedangkan perkembangan manusia ditandai dengan perubahan menuju kedewasaan seperti berubahnya emosi, kematangan fisik, cara berbicara, dan kemampuan berpikir kritis. Nah, ini gambar ilustrasinya nih adik-adik. Dari yang tadi adik-adik itu nggak bisa berjalan, masih digendong, hingga bisa merangkak, sampai bisa berjalan dengan cara dituntun. Dan juga salah satu contoh perkembangan adalah yang tadinya adik-adik itu hanya bisa mengonsumsi susu hingga bisa mengonsumsi makanan orang dewasa dan juga bisa memakannya sendiri. Apa sih perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan itu? Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia itu perbedaannya terjadi di prosesnya. Jadi proses pertumbuhan manusia akan terhenti pada saat telah dewasa, namun proses perkembangan manusia akan terus berlanjut sepanjang kehidupan manusia tersebut.
Yang selanjutnya kita masuk ke fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, pertumbuhan manusia dimulai ketika manusia itu berada dalam kandungan. Dan selanjutnya, fase setelah berada di dalam kandungan, manusia akan bertumbuh menjadi janin. Dan dari janin tersebut kemudian lahir ke dunia menjadi bayi. Nah, seperti ilustrasi gambar berikut ini nih, bayi ini yang masih merangkak. Selanjutnya, bayi ini akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang kemudian menjadi atau memasuki fase anak-anak. Nah, fase anak-anak ini pola berpikir adik-adik akan mulai terbentuk dan selanjutnya akan masuk ke fase remaja nih adik-adik yang pola pikirnya sudah mulai terbentuk dan juga perubahan fisik sudah mulai terjadi di fase ini. Dan selanjutnya adik-adik akan masuk ke fase dewasa yang mana pola pikir dan fisiknya itu sudah matang. Nah, selama fase pertumbuhan manusia terjadi juga perkembangan manusia. Jadi selama fase pertumbuhan manusia terjadi juga fase perkembangan manusia yang mengalami perubahan seperti pola pikir, emosional, intelektual, dan yang lainnya hingga tua. Halo adik-adik semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kakak-kakak dari Brawijaya akan menjelaskan materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup untuk adik-adik sekolah dasar kelas 3. Kita langsung masuk ke materinya ya. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Adik-adik di sini udah pada tahu belum makhluk hidup itu apa sih? Makhluk hidup itu sendiri merupakan suatu makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan untuk berevolusi atau mengalami perkembangan bentuk hidup. Nah, makhluk hidup itu apa aja sih adik-adik? Makhluk hidup itu ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup nih adik-adik, ada 8. Ayo, ada yang tahu nggak apa aja? Yang pertama itu bernafas. Bernafas atau respirasi merupakan proses menghirup oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Yang selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup itu adalah dapat bergerak. Dapat bergerak ini seperti halnya manusia dan hewan yang dapat bergerak bebas atau berpindah tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana untuk bergerak yang disebut alat gerak. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga itu adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang ini ialah suatu pertumbuhan dari makhluk hidup mulai dari kecil hingga menjadi besar. Dari yang tadinya tidak bisa berjalan hingga bisa menjadi berjalan. Yang keempat, ada beradaptasi. Beradaptasi ini ialah cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi kemampuan beradaptasi inilah yang akan membuat makhluk hidup bertahan hidup di lingkungannya. Nah, ciri-ciri yang selanjutnya yaitu ada berkembang biak. Jadi berkembang biak atau reproduksi ini adalah untuk melestarikan jenisnya dari satu individu berkembang menjadi banyak individu berkembang. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya ialah makan dan minum. Jadi, makanan dan minuman berupa air adalah kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan, minuman atau air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya ada peka terhadap rangsang. Ciri makhluk hidup ini yaitu adalah dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi ini akan timbul jika ada rangsangan dari lingkungan yang dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Dan ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu adalah ekresi. Ekresi ini merupakan
kondisi di mana makhluk hidup mengeluarkan zat sisa yang sudah tidak diperlukan oleh tubuhnya. Jadi ekresi ini sangat diperlukan karena zat sisa yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh tadi itu dapat bersifat racun, sehingga kalau tidak dikeluarkan akan mengganggu metabolisme tubuh atau kinerja tubuh. Baik, materi yang selanjutnya kita masuk ke pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertama, tumbuhan manusia ditandai ketika manusia memiliki pertambahan ukuran, berat, dan tinggi badan. Sedangkan perkembangan manusia ditandai dengan perubahan menuju kedewasaan seperti berubahnya emosi, kematangan fisik, cara berbicara, dan kemampuan berpikir kritis. Nah, ini gambar ilustrasinya nih adik-adik. Dari yang tadi adik-adik itu nggak bisa berjalan, masih digendong, hingga bisa merangkak, sampai bisa berjalan dengan cara dituntun. Dan juga salah satu contoh perkembangan adalah yang tadinya adik-adik itu hanya bisa mengonsumsi susu hingga bisa mengonsumsi makanan orang dewasa dan juga bisa memakannya sendiri. Apa sih perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan itu? Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia itu perbedaannya terjadi di prosesnya. Jadi proses pertumbuhan manusia akan terhenti pada saat telah dewasa, namun proses perkembangan manusia akan terus berlanjut sepanjang kehidupan manusia tersebut. Yang selanjutnya kita masuk ke fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, pertumbuhan manusia dimulai ketika manusia itu berada dalam kandungan. Dan selanjutnya, fase setelah berada di dalam kandungan, manusia akan bertumbuh menjadi janin. Dan dari janin tersebut kemudian lahir ke dunia menjadi bayi. Nah, seperti ilustrasi gambar berikut ini nih, bayi ini yang masih merangkak. Selanjutnya, bayi ini akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang kemudian menjadi atau memasuki fase anak-anak. Nah, fase anak-anak ini pola berpikir adik-adik akan mulai terbentuk dan selanjutnya akan masuk ke fase remaja nih adik-adik yang pola pikirnya sudah mulai terbentuk dan juga perubahan fisik sudah mulai terjadi di fase ini. Dan selanjutnya adik-adik akan masuk ke fase dewasa yang mana pola pikir dan fisiknya itu sudah matang. Nah, selama fase pertumbuhan manusia terjadi juga perkembangan manusia. Jadi selama fase pertumbuhan manusia terjadi juga fase perkembangan manusia yang mengalami perubahan seperti pola pikir, emosional, intelektual, dan yang lainnya hingga tua.